Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Sulfiana. On this occasion, I will present a material about conditional sentence. Pengandaian dalam bahasa Inggris bisa diungkapkan dengan conditional sentence. Namun, conditional sentence tidak hanya dipakai untuk mengungkapkan pengandaian saja. Nah, conditional sentence sendiri memiliki beberapa jenis dan dipakai dengan kondisi berbeda-beda. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang conditional sentence, simak video kelompok kami sampai akhir. Oke, lanjut. Conditional sentence is a compound sentence that has condition about imagination, supposition, and something that has never happened. This desired supposition may or may not materialize. Nah, conditional sentence adalah kalimat majemuk yang memiliki sebuah kondisi tentang imajinasi, pengandaian, dan suatu hal yang belum pernah terjadi. Nah, pengandaian yang diungkapkan ini bisa saja terwujud atau tidak terwujud. Nah, conditional sentence consists of independent clause and dependent clause. Conditional sentence terdiri dari independent clause dan dependent clause yang biasanya dimulai dengan kata if atau jika. Nah, a sentence that consists of both clause can be called conditional sentence. Sebuah kalimat yang terdiri dari kedua clause tersebut barulah bisa disebut dengan conditional sentence. The form of a conditional sentence is if clause ditambah dengan main clause. Nah, bentuk dari conditional sentence adalah if clause ditambah dengan main clause, di mana if clause adalah that is part of the conditional, yaitu merupakan bagian dari pengandaian. Nah, sedangkan main clause adalah sentence that contains the consequence of the conditional presupposition at the beginning of the sentence, yaitu kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi pengandaian yang di awal kalimat. Nah, selain itu, formula conditional sentence juga bisa dibalik menjadi main clause ditambah dengan if clause. Nah, contohnya seperti ini. If I save enough money, I can go to Bali this year. Jika aku menabung dengan cukup, aku bisa ke Bali tahun ini. Nah, awal kalimat ini merupakan if clause yang diikuti dengan main clause. Nah, ketika dibalik, contohnya seperti ini. My sister can have dessert if she finished her homework. Adikku bisa mendapatkan pencuci mulut jika ia menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, awal kalimatnya merupakan main clause dan diikuti dengan if clause. Adapun tipe-tipe dari conditional sentence ada 4, ada tipe 0, first conditional sentence, second conditional sentence, dan yang ada conditional sentence tipe 3. Bisa kita lihat rumusnya. Baik, conditional sentence tipe 0 ini digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta dengan rumus jika maka. Nah, dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Jika hujan turun, maka jalanan akan basah. If it rains, the road get wet. Jika hujan, jalanan menjadi basah. Nah, hal ini menjadi lumrah terjadi dan orang-orang pasti mengetahui fakta ini. Kemudian, first conditional sentence atau tipe yang pertama, bentuk kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya memungkinkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Dan conditional tipe 1 ini menjelaskan kalimat pengandaian dengan kata if dan hal yang akan terjadi dengan kata will. Contohnya, if I have more money, I will buy you a new dress. Kalau aku punya uang lebih, aku akan membelikan kamu baju baru. Nah, selain itu, first conditional sentence juga digunakan untuk memberikan instruksi atau nasihat. Nah, contohnya, if you don't stop, keep moving forward, you will eventually reach your destination. Nah, jika kamu nggak berhenti dan terus bergerak maju, kamu nantinya akan mencapai tujuan. Oke, lanjut di conditional sentence yang kedua, yaitu kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya bisa terwujud, walaupun kemungkinannya sangat kecil untuk hal itu terjadi. Nah, contohnya seperti ini. If I become the president of this country, I will pay more attention to the education sector. Nah, jika aku menjadi presiden di negara ini, aku akan lebih memperhatikan sektor pendidikan. Nah, contoh kalimat ini tentunya mengungkapkan sebuah pengandaian tentang apa yang ingin dilakukan si penutur jika dia menjadi presiden. Dia menggunakan second conditional sentence, berarti dia berpikir bahwa mimpinya menjadi presiden hanya angan-angan belaka. Kemudian
Conditional sentence yang ketiga, yaitu kalimat pengandaian yang digunakan ketika ingin mengungkapkan sebuah kondisi yang tidak mungkin bisa terwujud sama sekali. Nah, kondisi tidak mungkin di masa lalu dan tidak mungkin terjadi di masa sekarang karena kejadiannya tersebut sudah terlambat. Contohnya, she would have passed the exam if she had studied harder. Nah, dia akan lulus ujian jika dia belajar lebih giat. Oke, itu saja dari penjelasan dari kelompok kami about conditional sentence. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.